Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam video saya akan menjelaskan terkait dengan sifat-sifat Allah, materi pembelajaran PAI kelas 8 tingkat SMP, MTS, dan sederajat. Pembelajaran tentang mengenal sifat-sifat Allah harus kita pelajari bersama karena kita orang muslim yang beriman diwajibkan untuk mengetahui dan mengimani sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jais yang dimiliki oleh Allah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sifat-sifat Allah, di mana sifat Allah itu merupakan suatu keadaan yang berhubungan dengan zat Allah sesuai dengan keagungannya. Pengertian ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim yang menyebutkan bahwa berpikirlah kamu tentang makhluk Allah dan jangan memikirkan zat Allah, sebab kamu tidak akan mampu melakukannya. Dalam hadis ini jelas bahwa kita sebagai seorang manusia tidak dapat memikirkan dari mana Allah itu berasal, siapa pencipta Allah, dan sebagainya. Karena keterbatasan kita sebagai makhluk Allah yang memiliki akal dan memiliki keterbatasan. Lalu bagaimanakah kita mempercayainya bahwa Allah itu ada, Allah itu berkuasa, dan sebagainya? Maka ada dua cara dalam mengetahui sifat Allah. Yang pertama yaitu dengan cara ijmali, yang artinya mengetahui secara garis besar dan mengimani atau beriman kepada sifat-sifatnya, seperti yang kita setiap hari kita lakukan dengan menyebut kalimat tauhidnya la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian cara yang kedua yaitu bersifat tafsili, artinya kita sebagai manusia harus mengetahui sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaisnya berdasarkan dalil nakli yang telah tersebutkan dalam wahyu yang dituangkan dalam Al-Quran maupun dalil akliyah. Kemudian, apa saja sifat-sifat Allah yang harus kita ketahui? Maka, Allah memiliki sifat yang digolongkan menjadi sifat wajib bagi Allah. Artinya, Allah memiliki sifat-sifat wajibnya. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Namun, di dalam pembagiannya dapat digolongkan menjadi 4. Yang nanti akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Sifat yang kedua, kita akan membahas tentang sifat mustahil bagi Allah. Artinya Allah tidak mungkin mempunyai sifat-sifat yang tersebut atau yang mustahil dipunyai oleh Allah. Kemudian ada sifat jais Allah, sifat yang boleh dilakukan oleh Allah sesuai kehendak dan keagungannya. Baik, kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Sifat wajibnya. Jadi sifat wajibnya Allah itu terdapat 20 sifat yang terbagi menjadi 4 bagian atau golongan. Bagian yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah berhubungan dengan zat Allah. Dengan kata lain, sifat nafsiyah itu berhubungan dengan kepribadian Allah. Nah, sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu sifat wujudnya, artinya ada. Kemudian ada golongan atau bagian sifat selanjutnya yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah dapat diartikan sebagai sifat yang menolak apa yang tidak layak Allah. Jadi penolakan bagaimana yang kita sebutkan di dalam sifat mustahilnya nanti. Nah, sifat salbiyah ini mempunyai 5 bagian sifat wajib Allah dalam golongan sifat salbiyah. Yang pertama yaitu sifat qidam, artinya dahulu. Kemudian ada baqo yang artinya kekal. Kemudian ada sifat qiyamu,
binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Kemudian ada wahdaniyah yang artinya tunggal atau esa. Dan kemudian yang kelima ada mukhalafatu lil hawadis yang artinya berbeda dari segala makhluk. Kemudian bagian yang ketiga yaitu sifat ma'ani atau sifat ma'ani, sifat yang pasti ada pada zat Allah. Nah, bagian dari sifat ma'ani terdapat 7 sifat wajibnya. Yang pertama yang tergabung atau tergolongkan oleh sifat ma'ani yaitu sifat kudrat. Kudrat itu artinya kuasa. Kemudian ada sifat irodat, berkehendak. Ketiga ada ilmu, yang artinya mengetahui. Yang keempat adalah hayat, yang artinya adalah hidup. Kemudian ada sifat selanjutnya, sifat wajib selanjutnya yang termasuk sifat ma'ani yaitu sifat sama, yang artinya mendengar. Sifat basor artinya melihat. Sifat kalam artinya berbicara. Jadi terdapat 7 sifat wajib Allah yang tergolong dalam sifat ma'ani. Kemudian golongan yang keempat dari sifat wajib Allah itu ada sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah ini sifat yang mengikuti sifat ma'ani, yang artinya hampir sama dengan sifat ma'ani, tapi lebih luas dalam artian ada kekuasaan tersendiri di dalam sifat Allah tersebut. Sifat ma'ani ini ada 7. Jadi yang pertama adalah qadiron, yang artinya maha kuasa. Ada muridan, maha berkehendak. Sifat aliman, maha mengetahui. Sifat hayyan, maha hidup. Sifat sami'an, maha mendengar. Sifat basiron, maha melihat. Dan sifat mutakallimah, yang artinya maha berbicara. Ya, jadi sifat wajib Allah yang 20 itu dapat digolongkan menjadi 4 sifat tadi. Yang pertama, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat makna wiyah. Itulah sifat wajib bagi Allah yang terdapat 20. Kemudian kita akan bahas lagi terkait dengan sifat mustahilnya. Jadi sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak pernah dimiliki oleh Allah. Di sini karena sifat wajibnya ada 20, maka sifat mustahilnya juga ada 20. Apa saja sifat mustahil Allah itu? Yang pertama ada, yang artinya tidak ada, kebalikan dari wujud. Kemudian ada hudus, yang artinya baru. Ada fana, artinya rusak. Mumassalatul khawadis, yang artinya sama dengan ciptaannya. Ikhtiyaju li ghairi, yang artinya membutuhkan yang lain. Kemudian sifat mustahil yang selanjutnya yaitu ta'adud, yang artinya berbilang, artinya banyak. Kemudian ada sifat ajizun, yang artinya adalah lemah. Ada sifat karoha, yang artinya terpaksa. Ada jahlun, jahlun berarti bodoh. Kemudian mautun artinya mati. Ada sifat mustahilnya lagi yaitu sumum, tuli, umyun, buta, hukmun, bisu. Ajizun, sifat mustahil Allah itu ada ajizun, maha lemah. Mukramun, maha terpaksa. Jahilun, maha bodoh. Mayyitun, yang mati. As-soman, maha tuli. Alma, maha buta. Dan terakhir ada abkam, maha bisu.